Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan membedah sumber yang sangat menarik yang Anda bagikan. Sebuah bab berjudul Waktu dan Ruang dari buku The Landscape of History. Jujur aja, kalau kita mikirin sejarawan, yang kebayangkan orang yang diarsip penuh debu gitu ya, mencatat tanggal dan fakta. Tapi bab ini punya gagasan yang jauh lebih liar, bahwa sejarawan itu sebenarnya penjelajah waktu dan ruang. Betul. Dan bukan cuma itu, mereka bisa memanipulasi dimensi ini dengan cara yang bahkan penulis fiksi ilmiah pun mungkin gak kepikiran. Hmm. Penulisnya bahkan membuka bab ini dengan kutipan dari Virginia Woolf. Iya, soal waktu itu ya. Betul, tentang perbedaan besar antara waktu di jam sama waktu di dalam pikiran. Nah, misi kita sekarang ini, gimana sebenarnya sejarawan memanfaatkan kebebasan ini? Gimana mereka bisa lihat seluruh negara dalam sekejap, atau bandingin pertempuran yang jaraknya ratusan tahun? Mari kita bedah bareng-bareng. Apa yang menarik di sini adalah gimana sumber ini langsung menantang pemahaman kita soal sejarah. Kita kan terbiasa lihat sejarah sebagai garis waktu yang lurus, kaku. Kronologis. Iya, daftar kejadian gitu. Persis. Tapi di sini sejarah digambarkan sebagai sebuah tindakan representasi, semacam penataan ulang realitas supaya kita paham. Kuncinya di sini, mereka itu tidak berusaha dan memang tidak bisa mereplikasi masa lalu persis seperti aslinya. Mustahil ya. Betul, mustahil. Jadi tugas mereka adalah menciptakan peta masa lalu yang paling berguna dan bisa diandalkan. Pertanyaannya kemudian, gimana cara mereka bikin peta itu? Aja waktu di film. Dia datang ke masa lalu, langsung diserbu jutaan informasi, suara, pemandangan. Pasti kewalahan, lumpuh. Nah, sejarawan nggak gitu. Mereka justru memaksakan signifikansi pada masa lalu. Mereka memilih. H. Carr, sejarawan yang dikutip di sini, kasih contoh bagus. Jutaan orang pernah menyeberangi sungai Rubicon. Tapi kenapa cuma penyeberangan Julius Caesar yang kita pelajari? Karena sejarawan yang memutuskan itu penting. Persis, sejarawan yang bilang, lihat yang ini penting. Jadi mereka semacam kurator ya? Pengalaman seorang bidan, sejarawan memilihkan jendela mana yang mau kita pakai untuk melihat ke masa lalu. Oke, itu selektivitas. Tapi ada lagi yang lebih mengejutkan. Kekuatan super kedua, simultanitas. Ini kedengarannya fiksi ilmiah banget. Kedengarannya memang begitu. Kemampuan untuk ada di beberapa tempat dan waktu sekaligus. Gimana caranya? Tapi ini yang mereka lakukan setiap saat. Sumber ini kasih contoh yang bagus sekali. Buku dari John Keegan, The Face of Battle. Keegan ini, dia jujur mengaku belum pernah ikut pertempuran. Oke. Tapi dia bisa membawa kita merasakan langsung pertempuran Agincourt, Waterloo, dan Somme. Padahal pertempuran-pertempuran ini terjadi dalam rentang waktu hampir 500 tahun. Tunggu. Agincourt, Waterloo, Somme. Itu kan beda-beda zaman. Jelas nggak ada satu orang pun yang mengalami ketiganya secara langsung. Sama sekali tidak ada. Satu-satunya cara kita bisa membandingkan ketiga pengalaman itu adalah dengan berdiri di masa kini dan melihat ke belakang. Oke. Jadi dari sudut pandang kita sekarang. Betul. Hanya dari titik itu sejarawan bisa menyandingkan ketiganya, membandingkan, dan akhirnya memahami hakikat pertempuran itu sendiri. Itulah simultanitas. Dan yang ketiga, ini soal pergeseran skala kan? Iya, ini kemampuan buat pindah dari pandangan makro ke mikro, terus balik lagi. Kayak pakai drone gitu ya. Bisa lihat dari atas, terus tiba-tiba menukik ke bawah. Analogi yang pas sekali. Sejarawan seperti Thomas Babington Macaulay itu jagonya. Dia bisa gambarin Inggris tahun 1685 dari atas, seolah-olah dari satelit, nunjukin ribuan mil lahan kosong. Gambaran besarnya. Benar. Tapi di paragraf berikutnya, dia bisa langsung menukik, memperbesar detail yang sangat kecil. Seperti sampah dari halaman peternakan yang terkumpul di bawah jendela rumah seorang pria desa. Wow. Pergeseran dari gambaran besar ke anekdot kecil ini yang bikin sejarah jadi hidup ya. Tepat. Jadi terasa nyata. Oke, disinilah saya mulai merasa agak ragu. Tunggu dulu. Kalau sejarawan bisa memilih data sesuka hati, membandingkan hal yang terpisah ratusan tahun, dan memperbesar detail yang mereka mau, apa bedanya ini dengan penulis novel? Bukankah ini sama aja dengan mengarang cerita? Kenapa kita harus percaya? Pertanyaan yang sangat krusial. Dan sumber ini menjawabnya dengan cerdas. Alasannya justru karena representasi harfiah dari masa lalu itu tidak cuma mustahil, tapi juga nggak ada gunanya. Bab ini ngenalin dua ide kuat. Yang pertama adalah kekeliruan holistik. Kekeliruan holistik. Oke, apa itu?
Itu gagasan yang keliru bahwa seorang sejarawan nggak boleh tahu apa-apun sampai dia tahu segalanya. Oke, Itu mustahil dong. Nggak akan ada sejarah yang ditulis kalau gitu. tepat. Nah, yang kedua, dan ini ide yang bakal bikin Anda mikir. Ini soal masalah keterbagian tak terbatas. Stephen Hawking pernah cerita soal wanita tua yang bilang dunia ini datar dan ditopang kura-kura raksasa. Iya, saya pernah dengar cerita itu. Terus pas ditanya apa yang nopang kura-kuranya, dia jawab, ini kura-kura sampai ke bawah. Kura-kura sampai ke bawah, saya suka itu. Hubungannya apa sama sejarah? Ternyata dalam sejarah memang kura-kura sampai ke bawah. Waktu dan ruang itu bisa dibagi terus tanpa henti. Bisa kasih contoh nggak? Biar lebih kebayang. Ada contoh yang sempurna dari Louis Richardson. Pertanyaannya sederhana. Berapa panjang garis pantai Britania? Jawabannya tergantung alat ukur Anda. Kalau diukur pakai satuan kilometer, dapat 1 angka. Kalau pakai meter, angkanya lebih besar. Kalau Anda turun sampai level sentimeter atau bahkan molekul, panjangnya jadi hampir tak terbatas. Wow, jadi nggak ada satu jawaban yang benar. Tepat. Hal yang sama berlaku buat waktu dalam sejarah. James Joyce butuh lebih dari 700 halaman untuk menceritakan 1 hari di novelnya Ulysses. 1 hari? 1 hari. Bayangkan mencoba menceritakan pertempuran Waterloo dengan detail seperti itu. Setiap pikiran prajurit, setiap desing peluru. Nggak akan pernah selesai. Oke. Jadi representasi yang sempurna itu secara fundamental mustahil. Terus sejarah itu apa dong? Nah, disinilah metafora inti dari bab ini jadi sangat kuat. Sejarah sebagai pembuatan peta. Coba pikirkan, nggak ada satupun peta yang benar. Maksudnya? Peta jalan raya itu sengaja melebih-lebihkan jalan dan mengabaikan geologi. Peta geologi kebalikannya. Apa salah satunya salah? Tentu enggak. Keduanya benar, tapi buat tujuan yang beda. Peta jalur kereta juga kan nggak akurat secara geografis, tapi berguna banget. Oke, saya ngerti sekarang. Persis, sejarah itu bekerja dengan cara yang sama. Sejarawan menciptakan representasi masa lalu, sebuah peta, yang paling sesuai dengan tujuan pemahaman kita. Kita kan nggak lantas bilang Britania itu nggak ada cuma karena kita nggak bisa ngukur garis pantainya dengan sempurna. Iya juga. Begitu juga dengan masa lalu, kita nggak boleh bilang kita nggak bisa tahu apa-apa cuma karena kita nggak bisa mereplikasinya secara harfiah. Jadi kalau kita rangkum nih, gagasan paling menonjol dari sumber ini buat saya adalah sejarawan itu bukan penjaga arsip yang pasif. Betul, mereka itu kartografer aktif dari lanskap masa lalu. Mereka secara sadar memilih, memperbesar, dan membandingkan untuk menciptakan peta yang bantu kita menavigasi siapa kita. Terangkuman yang sangat baik. Mereka memanipulasi waktu dan ruang bukan untuk menipu, tapi justru untuk menjelaskan. Ini benar-benar mengubah cara saya memandang buku sejarah. Benar. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup yang provokatif dari bab ini. Tentang hakikat waktu itu sendiri. Silahkan. Penulisnya menggambarkan masa kini, detik ini juga, sebagai sebuah singularitas. Bayangkan sebuah corong sempit. Oke. Di satu sisi ada masa depan yang cair, penuh kemungkinan. Di sisi lain ada masa lalu yang beku. Fakta-fakta yang tidak bisa diubah. Masa kini adalah titik sempit tempat semua kemungkinan masa depan itu harus lewat untuk menjadi masa lalu. Dan saat lewat, pola-pola yang bisa diprediksi dan kejadian-kejadian acak itu menyatu. Terkunci selamanya. Menarik sekali. Nah, ini memunculkan sebuah pertanyaan penting buat Anda, buat kita semua. Jika itu benar, pola dan peristiwa acak apa yang sedang menyatu sekarang juga, di momen ini, untuk menciptakan sejarah yang akan coba dipetakan oleh seseorang 100 tahun dari sekarang?